Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga anak-anak semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kasih sayang yang kami terima dari-Mu melalui orang-orang di sekitar kami selama ini telah membantu kami tumbuh dan berkembang sampai sekarang. Ajarilah kami untuk memahami kasih sayang yang Engkau berikan kepada semua orang selama ini. Bantulah kami agar mampu membagikan kasih sayang yang telah Engkau berikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengungkapkan syukur atas kasih Tuhan. Dua, mengungkapkan kepedulian untuk berbuat kasih. Tiga, menyebutkan arti kasih. Empat, menunjukkan contoh perbuatan kasih. Dan yang kelima, melakukan kasih kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita pasti bertanya-tanya. Kalaupun kita sering mendengar kata kasih, mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa itu kasih? Ya, kasih adalah suatu perasaan yang timbul bila manusia mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Lalu, kasih juga merupakan ungkapan atau wujud nyata dari iman dan harapan. Jadi, kasih itu adalah buah dari iman dan harapan, dan saling berkaitan satu sama lain. Orang yang beriman pasti memiliki harapan, dan orang yang beriman dan berpengharapan itu kemungkinan besar dalam hidupnya itu memiliki kasih. Selanjutnya, ketika seseorang memiliki iman atau kepercayaan yang kuat dan berpengharapan, maka segala tutur kata dan perbuatannya akan diwarnai dengan kasih. Jadi kasih itu dalam diri seseorang akan terlihat, akan nampak pada segala tutur kata dan perbuatannya. Ya, kalau seseorang itu misalnya rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi tutur kata dan perbuatannya itu tidak mencerminkan kasih, maka bisa dibilang bahwa orang tersebut bukan termasuk orang yang beriman, ya. Seperti itu. Lalu, perbuatan kasih selalu berkaitan dengan sikap kita kepada orang lain. Ini kuncinya ya, atau hal terpenting dari kasih ini adalah perbuatan yang kita lakukan atau perkataan yang kita ucapkan itu selalu berkaitan dengan sikap kita kepada orang lain. Jadi kasih itu tidak berarti kasih hanya terhadap diri sendiri, tapi kasih itu juga harus kepada orang lain. Lalu, sebenarnya dari manakah kasih itu berasal? Ya, ataukah memang dari diri kita sendiri, atau kasih itu berasal dari orang tua, atau berasal dari guru, atau berasal dari orang lain, atau di luar diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kasih itu berasal dari Tuhan. Karena kasih itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan ke dalam hidup setiap manusia. Jadi tidak ada alasan bahwa manusia itu melakukan sesuatu hal yang jahat itu karena dia tidak memiliki kasih dalam dirinya. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu memberikan kasih kepada setiap orang.
Hanya saja, apakah orang tersebut itu mengembangkan kasih dalam dirinya atau membiasakan segala perkataan dan perbuatannya itu merupakan tindakan kasih. Itu kembali ke orang masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri kasih. Ada banyak sekali ciri-ciri kasih. Yang jelas, kasih ini adalah sesuatu hal yang baik, ya, yang baik, yang mencerminkan iman seseorang, mencerminkan kebaikan hati seseorang. Yang pertama, ciri-ciri kasih adalah sabar. Kasih itu pasti sabar. Kasih itu pasti lemah lembut. Kasih itu pemaaf. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan. Kasih itu rendah hati. Kasih itu bersikap adil. Dan kasih itu berpengharapan. Selanjutnya, kasih juga tidak pemarah, kasih tidak cemburu, kasih tidak egois, kasih tidak sombong, kasih tidak berkata kasar, dan kasih tidak curang. Nah, selanjutnya, contoh perbuatan nyata kasih. Jadi kasih ini bukan hanya sekedar teori. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah manusia yang penuh kasih. Ya, tapi kita harus menunjukkannya dalam perbuatan nyata atau tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita tetap berbuat baik kepada siapapun meskipun mengalami ketidakadilan. Ya, istilahnya adalah kita membahas kejahatan dengan kebaikan. Lalu, menolong orang yang mengalami kesulitan. Orang yang memiliki kasih, ketika melihat sesamanya atau melihat orang lain mengalami kesulitan, maka secara spontan dia pasti akan menawarkan bantuan. Dia akan menolong orang tersebut. Lalu memaafkan kesalahan orang lain. Ada pernyataan ya yang di dalam kitab suci bahwa kita harus memaafkan orang lain itu sebanyak 70 kali 7 kali. Ya, jadi itu artinya adalah tidak terhingga. Ketika kita merasa tersakiti oleh orang lain, kita sebaiknya selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kita tidak menyimpan kesalahan tersebut. Ya, kita harus belajar untuk selalu memaafkan karena sikap marah atau sikap dendam, sikap kesal yang kita simpan dalam hati kita itu sebenarnya justru bisa menjadi penyakit untuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya banyak sekali dampak positif bila kita menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Lalu selalu berkata sopan kepada siapapun. Sopan di sini kepada siapapun, kita tidak memandang jabatan seseorang, kita tidak memandang umur, walaupun kepada orang yang lebih muda, itu sebaiknya kita tetap berkata dengan sopan dan santun. Mencoba selalu berpikir positif terhadap orang lain, ya. Semoga kita tidak menjadi orang yang suka berpikir negatif ketika seseorang mungkin melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Nah, kita sebaiknya tetap berusaha untuk berpikir positif, ya. Kalau perlu kita menanyakan secara langsung, mengkonfirmasi secara langsung kepada orang tersebut daripada kita menebak-nebak, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah, ini penting ya, jadi contoh perbuatan kasih itu adalah kita memiliki empati terhadap orang yang terkena musibah. Empati itu seperti simpati atau tenggang rasa ya, solidaritas.
Ketika orang lain terkena musibah, lalu kita menggalang dana, misalnya menggalang donasi, kita kumpulkan dana yang terkumpul, lalu kita sampaikan kepada orang yang terkena musibah. Itu salah satu bentuk memiliki rasa empati, ya, kepedulian. Seperti itu. Lalu yang terakhir, menyimpan kesalahan orang lain. Di sini maksudnya adalah ketika orang lain melakukan kesalahan, orang yang memiliki kasih itu pasti tidak justru menyebarluaskan kesalahan tersebut, ya, diceritakan ke semua orang, diceritakan kemana-mana. Tapi menyimpan kesalahan di sini adalah kesalahan orang lain. Misalnya orang teman kita melakukan kesalahan, maka kita sampaikan dengan baik. Mungkin orang tersebut tidak salah, tidak merasa bahwa telah berbuat salah. Jadi kita sampaikan dengan baik kesalahan yang sudah dilakukannya, lalu kita beri masukan atau beri saran agar orang tersebut bisa memperbaiki dirinya, bukan malah justru menyebarluaskan kesalahan tersebut agar orang lain tahu, ya. Sebenarnya itu tidak ada untungnya juga untuk orang yang menyebarkan kesalahan. Jadi marilah kita anak-anak untuk bisa menerapkan contoh-contoh perbuatan nyata kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkataan maupun perbuatan kita. Nah, selanjutnya kita perlu bersyukur, ya, atas kasih yang kita terima. Meskipun tadi kita sudah bahas bahwa kasih itu berasal dari Tuhan, tapi kasih yang kita terima itu juga bisa berasal dari orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, di sini kita akan bahas kasih yang pertama itu kasih dari Tuhan. Contohnya adalah kita bersyukur diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan tubuh yang sempurna, diberikan kepandaian, seperti itu, diberikan rezeki. Dan selanjutnya kasih dari orang tua, contohnya adalah kita harus bersyukur karena sudah disayangi, dipenuhi kebutuhannya, sudah disekolahkan, sudah dimasakkan oleh mama kita. Lalu selanjutnya kasih dari guru, misalnya adalah dibimbing dalam pelajaran, diberikan ilmu, lalu apabila kita melakukan kesalahan, kita dinasehati, seperti itu. Sedangkan kasih dari teman itu misalnya adalah kita bersyukur atas persahabatan yang terjalin dengan teman-teman kita, ya. Selain dari 4 ini, syukur atas kasih yang diterima dari Tuhan, dari orang tua, dari guru maupun dari teman, ada banyak sekali kasih yang harus kita syukuri karena kita sudah menerima kasih tersebut. Dan tugas kita adalah menyalurkan kembali kasih tersebut kepada orang lain, ya. Itu agar kasih itu tidak putus, itu namanya adalah rantai kasih. Jadi itu suatu siklus yang tidak akan putus. Ketika kita menerima kasih, lalu kita meneruskan atau membagikan kembali kasih itu kepada orang lain, nanti orang lain juga akan membagikan kembali kasih itu kepada yang lain lagi. Nah, selanjutnya sikap atau perbuatan kasih yang kita miliki, yang kita lakukan itu pasti memiliki banyak manfaat baik, ya, banyak manfaat baik dalam kehidupan kita juga. Kebaikan yang sudah kita lakukan itu pasti kebaikan itu akan kembali juga kepada kita. Kalau kita menanam hal yang baik, maka kita akan menuai atau memanen hal baik juga. Nah, kalau kita menanam hal yang jahat, nah kemungkinan juga kita akan menuai atau memanen hal yang jahat. Nah, kita mau melakukan yang mana? Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah, di sini manfaat hidup dalam kasih itu bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk sesama. Bagi diri sendiri, itu manfaatnya adalah perkataan bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Lalu menjadi pembawa damai. Ketika kita melakukan kasih, maka kita bisa menjadi pembawa damai untuk orang lain,
untuk sekitar kita, untuk masyarakat luas, bahkan untuk dunia ya. Lalu doa kita juga mudah didengar oleh Tuhan. Pasti kita juga tahu bahwa Tuhan pasti sayang kepada umatnya yang selalu berbuat kasih, selalu berbuat baik. Nah, ketika kita berdoa, kita memiliki harapan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah hidup dengan baik, sudah penuh dengan kasih, maka kemungkinan doa kita akan lebih mudah didengar oleh Tuhan. Dan yang keempat itu adalah kualitas hidup menjadi lebih baik. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan kasih, yakinlah pasti kualitas hidupnya itu menjadi lebih baik. Ya, kualitas hidup itu tidak hanya dilihat dari harta yang dimiliki ya, tidak hanya dilihat dari kekayaannya, tidak hanya dilihat dari kekayaan, tidak hanya dilihat dari kecantikan, kegantengan, seperti itu, tapi dari perbuatan yang sudah dilakukannya sehari-hari, terlebih perbuatannya kepada orang lain. Nah, sedangkan manfaat bagi sesama itu adalah hidup bersama dengan damai. Pasti ya itu. Kalau kita selalu berbuat kasih, pasti hidup menjadi damai, lalu saling menghargai perbedaan, hidup saling tolong-menolong, solidaritas yang tinggi, memiliki empati kepada sesama. Nah, selanjutnya, pernahkah kita membayangkan ya? Coba kita, Ibu sekarang mengajak kalian untuk membayangkan kehidupan manusia tanpa kasih. Coba kita bayangkan, kasih tadi kita sudah belajar, kasih itu hal yang baik, sabar, pemaaf, rendah hati, tidak sombong. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia bila tanpa kasih? Coba bisa kita bayangkan? Nah, kemungkinan karena manusia itu secara psikologis ya, antara lain juga memiliki kebutuhan untuk diterima, diakui, dicintai, dan semuanya itu adalah bentuk kasih. Nah, kalau sejak lahir manusia bahkan sudah seharusnya mendapatkan cinta dan kasih sayang. Misalnya, bayi yang baru lahir mendapatkan cinta kasih dari orang tua yang merawatnya. Nah, tanpa cinta kasih sayang, tanpa cinta dan kasih sayang, hal-hal negatif dapat terus mengintai kehidupan kita. Hal yang bersifat negatif lebih banyak merugikan manusia itu sendiri. Berarti kalau kehidupan manusia itu tanpa kasih, tadi dari manfaat-manfaat kasih tadi akan terjadi sebaliknya. Misalnya kehidupan menjadi tidak damai, terjadi perselisihan, orang tidak mempunyai empati satu sama lain, tidak mau saling menolong ya. Siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Ya, kalau kehidupan manusia itu tidak ada empati, maka yang rugi adalah kita sendiri. Kita sebagai manusia maupun lingkungan sekitar kita, lingkungan alam maupun lingkungan buatan pasti juga akan mendapatkan dampak negatifnya. Nah, apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki kasih? Nah, di sini kita akan membahasnya lebih lanjut, lebih mendalam. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kehidupan menjadi tidak aman, timbul perselisihan, rasa tidak peduli kepada orang lain, mudah dipecah belah. Dipecah belah itu diprovokasi ya. Jadi ada berita apa, di-share, apalagi sekarang kita membagikan atau share suatu informasi itu sangat mudah sekali. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita akan mudah sekali terprovokasi dan terpecah belah, diadu domba. Kita makanya harus pintar-pintar untuk menggunakan sosial media saat ini ya. Dan terjadi permusuhan antar manusia. Terjadi perselisihan antar saudara. Nah, cara memulai perbuatan kasih, menumbuhkan kasih bisa dimulai dengan berbuat baik dan menebar hal positif kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Berbuat kasih mulai dari hal terkecil dan sederhana, misalnya tersenyum, menyapa, memberi salam, membantu, mendengarkan orang lain, itu pun sudah merupakan perbuatan kasih dari hal kecil dan sederhana.
pasti kita semua bisa untuk melakukannya. Tidak ada alasan bahwa kasih itu sesuatu hal yang sulit. Nah ya, itu hal yang sederhana, bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun. Sekarang cobalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah gunanya saling membenci sehingga kurang rasa cinta dan kasih sayang antar sesama kita? Coba kita tanya ke dalam hati kita masing-masing. Ibu yakin pasti kita semua pernah misalnya merasakan marah, merasakan benci, merasakan kesal, merasakan sakit hati, merasakan iri, ya. Mungkin kita semua pernah merasakan hal itu. Tapi sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah ada gunanya kita menyimpan perasaan-perasaan negatif tersebut dalam hati kita masing-masing sehingga kita tidak memiliki cinta dan kasih sayang kepada orang lain? Tentu tidak ya, karena kita marah pun, kita benci, kita iri, itu justru badan kita itu menjadi tidak nyaman, menjadi tidak enak, bahkan itu bisa mengganggu kesehatan. Nah, pada kesempatan ini sekarang marilah kita mendengarkan bersama-sama lagu mengenai kasih. Ya, kita simak bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Baik, anak-anak semuanya, kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu mengenai kasih tersebut. Mudah-mudahan lagu tersebut bisa menyemangati kita, memotivasi kita untuk selalu berbuat kasih dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dan berbuat kasih dalam bentuk pikiran, perbuatan maupun dalam bentuk ucapan kita. Mudah-mudahan segala sesuatu dari tindakan kita itu selalu mencerminkan perbuatan kasih. Baik anak-anak semuanya, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pembelajaran kali ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa penutup. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Engkau berikan kesempatan untuk belajar mengenai kasih. Semoga karena kasih karunia-Mu, kami mampu mengasihi Engkau dan sesama. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.